Kemudian teman-teman sekalian, kita masuk ke tafsir ringkas dan tadabbur dari surat yang mulia ini. Ya, tadi sababun nuzul sudah kita ketahui, hadis atau riwayat tentang sebab turunnya surat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Ya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, Allahu ahad. Allah itu Maha Esa. Ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Ya, alhamdulillah. Baik. Ya, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Ya. Maha Esa dari apa? Maha Esa terhadap dari segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa terhadap segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam rububiyahnya, dalam pengaturan alam semesta ini, dalam penciptaan dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam ibadah. Kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia dan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Ya, seakan-akan sekali lagi ini adalah jawaban kepada ya orang-orang kafir, ya Quraisy atau orang-orang Yahudi yang datang bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, sif lana rabbaka alladzi ba'atsak. Gambarkan kepada kami tentang Tuhanmu yang mengutusmu wahai Nabi Muhammad, atau unsub lana rabbak. Ya, gambarkan tentang Tuhanmu. Maka Allah katakan, qul huwallahu ahad. Katakan wahai Nabi Muhammad, Allah itu ahad. Allah itu Maha Esa. Ya, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menandingi Allah. Kata para ulama kita, la ahad a'zam minallah. Tidak ada satupun lebih mulia daripada Allah, wala ahad, dan tidak ada satupun, ya saya ulangi, la ahad a'zam minallah, tidak ada satupun yang lebih mulia daripada Allah, wala ahad niddun lillah, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah, tidak ada. Semuanya di bawah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah, tidak ada yang lebih mulia dari Allah, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, qul huwallahu ahad. Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu ahad. Allah itu Maha Esa dalam penciptaan atau dalam rububiyahnya Allah, ya, dan dalam segala hal, dalam ibadah dan juga dalam asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah ahad, ya, Allahu ahad. Kemudian ayat yang kedua, Allahus samad. Allah itu as-samad, ya. Allah itu as-samad. As-samad artinya, teman-teman sekalian, artinya adalah Allah tidak membutuhkan satupun dari makhluknya, tapi semua makhluknya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tempat kembali untuk segala perkara. Allah tempat meminta untuk segala perkara. Ya, tidak ada satupun, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada seorang pun, kepada satu makhluk pun, tapi semua makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada nuqtah muhimmah, di sini ada satu hal penting, teman-teman sekalian. Kata para ulama kita, ini menunjukkan bahwa semua selain daripada Allah itu adalah alam, selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali Al-Qur'an, dia adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, ghairul makhluk, dan dia bukan makhluk, dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua akan datang kepada Allah sebagai hamba. Apakah dia suka atau tidak, dia datang kepada Allah sebagai hamba. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua datang kepada Allah Subhanahu wa taala, yasjudu lillah, semuanya, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard, semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang di langit maupun yang di bumi, tau'an wa karha. Ya. Dalam mereka sujud kepada Allah sukacita, rela, ya, taat, ataupun mereka, ya, dalam keadaan benci, mereka tetap akan sujud, mereka tetap akan menjadi hamba Allah. Tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama kita, orang-orang kafir, jasad mereka tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena, ya, kesombongan mereka. Tapi subhanallah, Allah kabarkan wa dhilaluhum, bayangan-bayangan mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasad mereka tidak mau sujud karena kesombongan mereka, tapi bayangan mereka tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama kita, ya, meskipun kita tidak mengetahui bagaimana sujudnya bayangan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah kabarkan
Ya, Allah kabarkan wa dhilaluhum, dan bayangan-bayangan mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya ini menunjukkan Allahus Samad. Allah itu ya, kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita membutuhkan Allah dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sama sekali hamba-hambanya.